Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran pertama kita di bab sorof. Jadi apa itu sorof? Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang pelajaran ini, kita pertama ingin tahu dulu apa itu ilmu sorof atau as-sorfu. Ilmu sorof itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang perubahan-perubahan kata dalam bahasa Arab. Nah, bentukan-bentukan kata ini akan kita pelajari di pelajaran sorof. Maksudnya bentukan-bentukan kata yang seperti apa? Misalnya, dalam bahasa Indonesia kita punya kata-kata tanam. Nah, dari kata-kata tanam ini kita bisa menambah jadi menanam atau ditanam. Atau kita dapat juga kata lain menjadi tanaman atau menanamkan dan lain sebagainya. Nah, perubahan-perubahan seperti inilah yang akan kita pelajari dalam bab sorof. Perubahan-perubahan tersebut mencakup perubahan-perubahan yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan lain-lain. Karena dalam bahasa Arab sendiri, misalnya saya, kamu, mereka itu pun berubah gitu. Dari pelakunya berubah, waktunya berubah, dan lain sebagainya. Semuanya itu berubah. Dan apakah itu penting? Ya, itu sangat penting sekali karena ketika kita salah menggunakan perubahan yang ada dalam pelajaran sorof ini, ya dalam pelajaran sorof ini kita salah menggunakan perubahannya, maka nanti orang yang denger pun bakal aneh ya, jadi kayak gak nyambung gitu nantinya. Selain itu, ini juga kita gunakan dalam jika kita ingin melihat kamus. Nah, dalam pencarian di kamus kita memerlukan yang namanya ilmu sorof. Kenapa? Misalnya tadi dalam bahasa Indonesia misalnya kata-kata ini menanam misalnya, menanam. Nah, menanam itu sendiri kan kita nggak mungkin nyari di kata-kata menanam. Cari di huruf M gitu misalnya nggak bakal ketemu. Kita harus mencari di kata-kata tanam. Sebagaimana dalam ilmu sorof. Dalam sebuah kata misalnya ibta'ada, misalnya artinya menjauh gitu ya. Orang yang nggak tahu ilmu sorof mungkin akan mencari di huruf ini, di hamzah ini, padahal bukan. Kita harus nyari di huruf ba-nya ini. Dari mana kita tahu? Dari ilmu sorof. Atau misalnya ketika kata-kata yang lain, nama. Orang yang nggak paham ilmu sorof mungkin akan mencari di kata-kata na, alif, dan ma. Padahal kita harus nyari di kata-kata na, wa, dan ma. Dari mana taunya? Dari ilmu sorof. Nah, jadi itu adalah fungsi dari ilmu sorof itu sendiri ya. Pertama, kita bisa gunakan itu tadi ya untuk kamus, pencarian di kamus. Ini penting banget, kalau nggak susah nanti kita nyarinya. Kedua, ilmu sorof itu berhubungan dengan perubahan-perubahan waktu, pun sama berhubungan dengan perubahan-perubahan pelaku dari kata kerja tersebut. Dari satu kata, kita dapat menemukan banyak sekali cabang katanya melalui ilmu sorof ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.